Ya. Kalau saya tidak karena amplop ini ya. Siapa ngomong isi ini? Ya udah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya paling tidak suka kalau ada orang yang ngundang ya. Pak Yai tarifnya berapa? Saya itu bukan jual diri. Walaupun rumah saya di Irak, iringan jarak. Bukan berarti mantan germo saya. Ya. Jadi kalau diundang ya semata-mata karena Allah. Tapi juga tidak suka kalau ada seorang kiai, seorang ulama yang ketika ceramah harus ditarif sekian. Ya, itu bukan saya kok Pak, itu manajer saya. Ya wallahu alam. Ya, jadi tapi kita juga tidak boleh suuzon. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ditata niat kita semata-mata karena meraih akhirat, maka Allah akan melapangkan rezeki kita, memberikan kekuatan ya fisik maupun batiniah kita. Nuhun sewu jamaah sekalian, sebetulnya hari ini contoh saja. Ya, hari ini saya ini sebetulnya agak sakit. 3 hari ini harusnya istirahat. Tapi karena saya ingat At-Taubah TPS ya kan? TPS Masjid At-Taubah itu mengingatkan saya yang banyak dosanya ini supaya bisa bertaubat dengan panjenengan semua. Makanya masjidnya At-Taubah. Bukan sekedar nama, tapi mengarahkan kita, mensupport kita bahwa orang hidup itu tidak ada yang sempurna. Orang hidup itu tidak ada yang terbaik, pasti ada noda dan salahnya. Sehingga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amal-amal kita harus senantiasa kita muhasabah. Orang yang banyak amalnya, orang yang banyak ibadahnya, jangan kemudian GR banyak pahalanya, belum tentu. Ya kan? Karena kalau tidak ada niat karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ibadahnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semata-mata niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya sowan datang ke panjenengan, ini mudah-mudahan ketemu dengan panjenengan juga ketemu dengan semata-mata karena Allah. Kalau toh berpisah juga karena Allah. Sebetulnya ingin panjang pun karena Allah, tapi sebentar pun karena Allah. Sehingga kalau kurang dari 15 menit ya mohon maaf ya, insyaallah tidak mengurangi pahala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita berniat untuk karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang panjenengan kerjakan itu untuk urusan dunia, maka akan mendapat nilai ibadah. Makanya saya apresiasi kepada panjenengan di tengah-tengah kesibukan panjenengan loh, ya kan. Kalau nggak semata-mata karena ingin mendapatkan pahala akhirat, nggak mungkin loh panjenengan menyempatkan waktu istirahat yang terbatas. Sampai ceramah aja dibatasi, ini maksimal berapa menit ini? Nah, maksimal 15 menit. Insyaallah nanti enggak sampai ya. Ada juga loh Pak, masjid di sebuah instansi pemerintahan itu. Di mimbar sini ada 3 lampu. Hijau, kuning, merah. Persis kayak lomba pidato. Ini malah alhamdulillah ini kosongan ini, ya enggak ada ya. Nanti setengah jam enggak apa-apa lah. Saya penting jamnya cucuk mereteli. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, panjenengan ini sungguh diapresiasi. Maka di dalam hadis sahih riwayat Abdullah bin Umar itu ya, "Man kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli." Bahkan hijrah sekalipun bersama Rasulullah, ketika hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, yaitu yang dia niatkan. Akan tetapi sebaliknya kalau niatnya di dunia awi mur'atin ya kan, untuk dunia atau untuk perempuan ya itu yang dia peroleh. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, setiap kita melakukan segala sesuatu, kenapa dianjurkan bismillah? Karena supaya kita benar-benar karena Allah. Ya, ngapunten panjenengan tindak buuh itu betul-betul harus ditata niatnya. Kalau tidak, nanti bisa ndak karu-karuan. Yang pertama, buuhku mung kadung 200 rek. Panganan menteri mau koyo ngono, piring terbang lho. Ya kan? Lah yang digawe ya gitu. Kadung berharap undangannya teko kok kabeh, balekno arisan, balekno modal. Ternyata sing teko 50%. Ya, ajur jum. Enggak dapat badi. Karena apa? Tujuannya dunia. Tapi kalau tujuannya akhirat, panjenengan kemanapun yang kita sampaikan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Semata-mata panjenengan lakukan itu adalah untuk bersedekah. Untuk memberikan sesuatu yang bukan hanya materi, tapi kesempatan yang kita berikan kepada saudara kita. Silaturahmi itu luar biasa, memanjangkan umur kita, melapangkan rezeki kita. Untuk itu makalah ini sesuai dengan firman Allah di surah Asy-Syura ayat 20.
Man kana yuridu sawabal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang niatnya untuk mendapatkan pahala akhirat, maka ditambah penghasilannya, ditambah keistimewaannya, ditambah lahan dan hasilnya. Kalau kita hanya dunia saja, maka yang kita dapatkan hanya dunia, yang akhirat belum tentu kita dapatkan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini maupun makalah ini tidak kemudian dimaknai secara parsial, bahwa kalau begitu aku tak nang masjid tok ae, tak iktikaf nang masjid seharian penuh. Ditanya bojone, "Mas gak kerja? Iki urusan akhirat ngawur." Tidak. Ya, atau jangan poso terus, gak tahu mokel blas. Ya, akhirnya awake loyo. Ini juga tidak demikian. Atau jangan zikir tok, baca subhanallah alhamdulillah, cekelane tasbih tok ae. Akhirnya pekerjaannya keleleran, keluarga kelaparan. Tidak demikian. Akan tetapi yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun tidak dilihat dari segi fisiknya, jamaah sekalian. Ana wong niku sing ketoke mek mbut gawe tok ngoten nggih, urusan donya tok. Tapi bisa jadi karena niatnya untuk akhirat, pekerjaan dunianya itu bisa dicatat sebagai pahala akhiratnya. Ya, demikian juga sebaliknya. Ada orang yang ketoknya, enten tiyang sing ketoke niku ya khutbah, ya ceramah, ya kok sing ngomong barang niki. Ya, guaya, macak nyentrik, ganteng, ya kan? Bahkan pakai serban, pakai udeng koyo siapa itu Habib Rizik. Itu kalau di kampung pakai jubah, pakai imamah itu ya, mirip Habib Rizik. Alhamdulillah ada mirip-miripnya ya, padahal wajahnya kayak kirun ya. Ya, kemarin ada yang datang ke rumah itu, "Pak Yai tolong ceramah di tempat." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bisihah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Takmir Masjid At-Taubah dan seluruh jamaah Masjid At-Taubah serta pemirsa yang bisa mengikuti kajian kami dari Masjid At-Taubah yang insyaallah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat dan rezeki yang barokah. Melalui jamaah di Masjid At-Taubah, rezekinya semakin berlimpah. Mudah-mudahan kita semuanya, anak cucu kita, menjadi keturunan yang sholih-sholihah. Panjenengan semua bisa ziarah ke Makkah Madinah. Ya semono muga-muga keluargane tambah sakinah mawaddah warahmah. Sing ayune kaya Mulan Jamilah, sing penting setia ngantos kula jenengan wafat husnul khotimah. Jamaah sekalian rahimakumullah, singkat saja saya menyampaikan sebuah makalah dari Nashihul Ibad. Man kanat niyatuhul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya raghimah. Barang siapa yang ingin atau niatnya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan akhirat, maka Allah akan menambah kekuatannya, ya, menjadikan kaya, baik kaya hati maupun kaya harta. Sing jelas bukan kaya hutang, apalagi kaya monyet. Jadi di sini jemaah sekalian, yang panjenengan niatnya semata-mata meraih akhirat, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada panjenengan, menjadikan lebih kaya dan banyak orang yang simpati kepada panjenengan tanpa harus